ya. Tergantung cara kita ngadepin kesulitan tersebut. Saya dari kecil kita ya itu gunanya sekolah minggu juga ya. Jadi dari Gabi kita diajarin gimana caranya ketika nanti dewasa. Jadi dari situ kayak dari kecil diajarin cara melayani gimana. Jadi sampai sekarang terbawa melayani itu. Menurut aku sih kalau kalian mau mengembang dan pingin tahu lebih lanjut soal Dharma, lebih dalam, menurut saya sih ayo ikut organisasi Buddhis sih. Karena sebelumnya saya gitu. Saya pas SD baca buku agama, agama Buddha, ya udah belajar. Udah, record. Biar kedengeran. Oke, selamat siang ataupun pagi ataupun malam semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini bahagia banget sih saya ditemani dengan teman-teman cantik-cantik ini. Saya mau kenalin ya. Jomblo-jomblo ini ya. Iya. Oke, hari ini di podcast Life of Wisdom hari ini sangat begitu spesial karena ditemani sama anak-anak muda nih. Dan ada siapa namanya? Halo, saya Delvi dari Sekber DKI Jakarta sebagai anggota DPT IPGABI. Oh iya, Delvi dari mana? Saya aslinya dari Kepri. Oh, Kepri. Kepulauan Riau, iya. Kepulauan Riau ya. Kalau satunya ini siapa ya? Sudah wajah-wajah lama ya. Iya, udah bosan ini. Tapi baru kali ini loh dia mampir di podcast Life of Wisdom. Halo, saya Yulis. Saya dari Sekber PVBI Pemuda Budayana DKI Jakarta. Yulis aslinya dari mana sih, Yul? Dari Medan. Medan ya. Kalian berdua sama-sama jomblo ya? Saya bebas membuli mereka karena sih ya. Aduh, sorry, jangan membuli dong. Ya ampun, sedih banget sih. Saya mau denger dong mereka sebenarnya kamu tadi apa jabatannya? DPT IPGABI. DPT Gabi. Saya taunya Yulus juga sering ngajar Gabi. Coba dong saya mau lihat mereka berdua tepuk Gabi. Kayak apa sih? Coba deh bertiga ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk Gabi. G A B I. Hidup Gabi. Hidup Gabi. 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 Yes, oke. Wah, mantap. Kalian kenal Tepuk Gabi usia berapa? Tahun berapa deh? Tahun berapa sih saya nggak ingat, cuma ingatnya kayaknya kelas 2 SD deh ikut Sekolah minggu. Iya. Sekarang udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah, udah kerja. Kalau Yulis tahun berapa Yulis? Iya, SD. Saya juga SD loh. Saya itu SD mulai Gabi 2008. Sampai saat ini ibaratnya Tepuk Gabi itu masih terdengar oke lah sampai 2024 ini gitu. Delvi dari Kepri. Kalau Yulis dari Medan. Tapi mereka jadi pengurus di Jakarta. DKI Jakarta. Tapi boleh ya begitu ya kalau di Sekber PFBI boleh? Boleh. Jadi walaupun kita misal asalnya dari daerah, kalau di sini Delvi udah menetap lama. Aku baru bulan November tahun lalu sih. November tahun lalu pindah ke sini kerja. Ya, lalu ikut Sekber baru sebulan. Oh, baru sebelum maksudnya sebelum masuk di pengurusan Sekber ini udah ini. Udah aktif gitu atau Oke, dulu itu awalnya saya PMV di Kepri. Itu sekitar 5 tahun. Dan selanjutnya itu saya lanjut kuliah di Bandung nih. Udah kuliah di Bandung, saya aktif ikut KMB di kampus. KMB di Tanah, lalu lanjut jadi pemuda juga di Wihara Wimala Dharma Bandung. Itu sekitar 2-3 tahun juga. Baru setelah itu kan COVID ya. COVID jadi COVID. pendiam ya di kosan. Jadi di rumah aja, nggak kemana-mana gitu kan. Jadi kayak organisasi juga stop. Jadi anak manis lah ya. Iya, organisasi juga stop. Lalu akhir tahun ini kan ada Waisato. Jadi saya ikut volunteer di Ekayana. Nah, di situ nih rasa ingin ikut organisasi Buddhis lagi di Muncul situ. lagi.
Jadi sampai sekarang aktif inilah ya ikut. Iya. Kalau Yulis nggak usah ditanya deh. Tetap ditanya. tetap ditanya. Karena Yulis ini juga udah dari dulu juga ya Yulis ya. Iya, saya udah 8 tahun di Jakarta. Saya dulu pertama kenal Yulis itu saya kira dia masih anak SMP lulusan terus mau Masih imut-imut gitu ya. Sekarang juga masih imut-imut nggak sih? ada amit-amit kayaknya. Iya. Enggak bercanda. Tapi kalau Yulis dulu juga di Medan sampai di Jakarta masih tetap aktif gitu ya. Ada space nggak aktif lah atau langsung aja gitu. Langsung aja sih, pas pertama kali saya datang ke Jakarta ini, yang pertama saya cari adalah wihara yang punya SMB-nya. Wis. Ini mah. Karena dari kecil kan kita dari Gabi ya Kak ya, jadi sering ke wihara. Jadi kalau misalnya satu hari Minggu aja nggak ke wihara tuh rasanya ada yang berkurang kalau saya sendiri. Nggak Wes. tahu kalau teman-teman di luar sana bagaimana. Jadi ketika saya di sini, saya diajak untuk ke wihara dan di situ saya betah, yaitu Wihara Dharma Bakti. Oh, jadi awalnya juga mula-mula itu yang kalian cari tetap wihara ya. Pasti. Oh, berarti kalian anak baik-baik ya. Baik-baik. Kalau anak-anak baik-baik gini ya it's okay. Pasti ini juga sebenarnya untuk teman-teman yang di luar mau berpindah kota dimanapun berarti masih bisa ya tetap aktif gitu, masih ada jalannya kalau kita mau gitu. Tapi untuk kalian sendiri selama di DKI Jakarta ini pernah nggak sih mengalami ogah males lah ngapain sih gitu? Karena ini bukan daerah kalian gitu. Pernah nggak merasa begitu? Kalau dari aku ya mungkin dari dulu kan udah sempat ngerantau di Bandung. Nah pas di ngerantau di Bandung saya juga kayak ciulis nyarinya kayak di mana sih ada wihara gitu. Mau coba tiap minggu itu kebaktian di situ. Nah di DKI Jakarta ini sebelumnya ya sering ke Jakarta main juga kan. Nah biasa kalau udah mainnya plus kena minggu nih, nah biasanya saya ke wihara. Jadi bergulir Iya, terus jadi gitu ya? pas udah kerja, walaupun rumah saya nih di Sunter nih, saya tetap datang ke Jakarta Barat, ke Ekayana. wiharanya. Tetap nggak boleh melupakan wihara. Iya. Tapi emang sih benar sih. Saya pernah mendengar salah satu bante itu berpesan kalau kita udah aktif di organisasi, so jangan lupakan wiharanya. Jadi mau kita minggu misal ada kumpulan berkegiatan ya masih harus ada menyempatkan waktu di minggu yang lainnya untuk ke wihara karena itu adalah tugas kita untuk meramaikan wihara gitu supaya wiharanya nggak kosong enaknya kemana gitu. Tapi sejauh ini kalian nggak pernah ya menemukan kesulitan atau apa gitu? Kalau dari aku kesulitan pasti ada ya. Tergantung cara kita ngadepin kesulitan tersebut. Saya dari kecil kita ya itu gunanya sekolah minggu juga ya. Jadi dari Gabi kita diajarin gimana caranya ketika nanti dewasa. Jadi dari situ kayak dari kecil diajarin cara melayani gimana. Jadi sampai sekarang terbawa melayani itu. Cara melayani. Jadi Karena udah biasa. iya benar. Melayani itu enak gitu. Jadi sekali nggak melayani kayak ada yang kurang banget nih gitu. Nah ini luar biasa loh. Mereka melakukan pelayanan di wihara karena nggak semuanya mau loh. Saya pernah kayak dengar orang itu apa ya? Nggak kadang bukan pekerjaan kayak kita ke wihara itu kayak ngapain sih? Mungkin hal sepele. Kita cuma datang, mungkin yang ngajar sekolah minggu, yang kumpul dengan teman muda-mudi, ya kumpul dengan teman muda-mudi itu mungkin hal yang sangat banget. Tapi nggak semua orang bisa. Kadang kita juga lihat teman-teman di wihara ya apa sih itu aja gitu kan? Orangnya pasti itu aja. Iya. Kalau orangnya itu aja udah ketemu jodoh belum? Saya mau tanya loh untuk anak-anak muda ya, kalian ya, khususnya untuk kalian berdua, kalian cenderung mencari jodoh yang sesama Buddhis? Saya pengen tahu loh, karena ini kita lagi melakukan survei. Siapa tahu suatu saat Like of Wisdom ini bisa bisa menginspirasi para anak-anak muda mencari jodoh yang sesama Buddhis gitu. Kalau dari saya sih tetap nyarinya yang Buddhis sih. Sambil promosi. Iya, saya harapannya setelah tayangan ini siapa tahu kan ya. Saduh. Ingat Delphi dari Capri. Kalau Yuli sendiri? Pastinya sesama agama. Jadi pengen
punya pemikiran kayak indah nggak sih? Maksudnya kayak ngajak pacar bareng ke wihara, kebaktian bareng, terus habis itu kita bisa berbicara kayak tadi gimana ya wihara ini, gimana ya tentang ini dan Wih, kayak pemikiran kita tuh sama gitu ya. Jadi waduh. pengennya yang benar-benar Bisa itulah ya satu agama. Ya sharing pemahaman dharma sama pacar kan seru. Boleh. Tapi yang lain agama, untuk teman-teman yang lain yang mendengarkan podcast hari ini, saya harapnya kalau kalau temennya beda bisa diajak login kayaknya. kalau nyaman boleh. Ya. Nah, saya juga pingin tahu dong, kan kalian itu kan dari daerah terus aktif di DKI Jakarta gitu. Jadi kapanpun kalau ada waktu ketemu ya kalian. Iya. Ada jadwal gitu ya dia kayak ada satu orang random aja ngajak keluar, ayo main gitu, ya udah ayo gitu. Iya, iya. Berarti seenak itu ya pertemanan para anak-anak muda ya. Iya, apalagi yang Sekber DKI Jakarta ini menurut saya sih ngerangkul banget ya. Saya kan dari daerah nih. Ini promosi juga ini. Iya. Saya kan dari daerah nih. Itu awal saya mau masuk Sekber itu saya nggak tahu siapapun. Cuma satu kayaknya temen aku. Siapa itu? Nadi. Itu kabiro aku nih. Kabiro DPT IPGABI periode ini namanya Nadia. Nah, sebelumnya itu dia yang ajakku masuk ke Sekber. Oh, dia juga bukan dari DKI. Dia Sama? bukan kita sama-sama dari Kepri. Oh. Kita sama-sama di satu PMV. Iya. Cuman pas itu kayaknya saya rada tolak. Wis, sama banget dia nolak. Wih. Soalnya kan kerja sibuk ya, Kak ya. Kayak Senin sampai Jumat. Cuman kadang Minggu, iya pasti ke wihara dong. Cuman masih mikir kayak, apakah aku bisa menyisakan waktu aku untuk ikut organisasi? Karena saya tahu kalau ikut Sekber ini kan pastinya weekendnya sibuk banget ya, padat. Jadi kayak rada mikir. Dan sebulan setelahnya, saya daftarnya itu pada 1 Juli. 1 Juli. 1 Juli. Itu ada form pendaftaran tuh, 1 Juli. Fun fact-nya, 30 Juni itu udah tutup form pendaftarannya. Oh, berarti udah tutup baru daftar kamu ya? Iya, aku nggak tahu itu udah tutup. Udah tutup belum tahu. Iya, kalau aku udah tahu tutup, kayaknya aku nggak akan isi deh. Dan aku iseng isi kan, langsung dikontak sama anak PSDM Sekber. Oh, jadi langsung dapat Iya, itu dong. langsung daftar, langsung interview Dapat dulu respon dong. dulu. Oh, Interview ada dulu dong. interviewnya. Ada dong. Oh, saya baru tahu loh. Interview dulu dong. Oh iya, iya. Iya, langsung. Interviewnya apa sih kalau anak-anak muda sih bisa? Ih, kepo ya. Ya, kemarin tuh interviewnya sama Sekprof, Kodevin. Ya, paling nanya kesehariannya ngapain, sebelumnya udah pernah ikut organisasi belum. Oh, jadi secara nggak langsung sebenarnya kalian juga cari yang satu circle ya? Buddhis. Ya, maksudnya yang nyambung juga gitu. Langsung nyambung nggak sih ketika kalian ketemu yang lainnya juga? Kaget kalau ternyata nyambung. Oh, kaget. Saya kaget gitu. Kaget langsung nyambung ya. Saya kaget juga sama Ciulis bisa nyambung. Oh, saya kira tuh kagetnya karena Kayak Ciulis juga kaget kok bisa sama aku nyambung gitu. Oh, saya kira tuh kok orangnya kayak gini ya. Oh, ternyata dia kagetnya langsung nyambung ya. Iya. Itu awal pertama ketemu mereka itu kita ada rapat nih. Jadi pas rapat itu saya nggak expect kalau mereka ngerangkul banget karena saya kenal di organisasi lain. Sebelumnya saya itu mungkin awal-awal ya pasti malu-malu, pendiam kan. Nggak yang SKSD ya? Iya, nggak pinginnya sih gitu. Cuman kayak baru pertama kali lo ketemunya dan pas itu habis itu kita makan bareng. Nah, di situ itu aku ngerasa ternyata Sekber di DKI Jakarta ini ngerangkul banget gitu. Jadi ini juga bisa jadi pemberitahuan buat anak-anak yang muda yang di luar dong. Kalau yang belum bergabung masih buka nggak sih? Maksudnya untuk anggota saja ya. Kalau pengurus kan udah dilantik otomatis udah enggak dong. Mungkin untuk jadi volunteer bisa Iya. bantu-bantu. Karena Dan ini Kak Tia, ada satu hal khusus di Jakarta yang nggak pernah ada di provinsi lain. Apa itu? Semua teman-teman pengurus Sekber PMVBI DKI Jakarta ini itu orangnya adalah orang-orang yang keren dan orang dari daerah-daerah. Wih, Iya, kita semuanya dari daerah semua. Kumpul, jadi misalnya dari Medan, dari Kepri, dari Jambi, Padang. dari Padang, Sumatera. semuanya kumpul di sini cari kerja awalnya, kerja kuliah, akhirnya ketemu Sekber PMVBI DKI Jakarta ini kita jadi satu di sini. oh jadi tetap berkumpulnya walaupun beda-beda daerah ya. Jadi buat teman-teman yang khususnya anak-anak DKI Jakarta juga
Itu apalagi tuan rumah ya, pasti it's okay ya, welcome. Iya. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin dari pulau, maksudnya dari daerah yang lain, bingung mau kemana, masih bisa bergabung gitu. Oh ya, selain itu juga kadang kalian itu kan ya, kalau acara-acara nasional sering diminta untuk jadi volunteer kan? Nah, itu jadi bisa jadi tambahan nih untuk teman-teman yang nanti mungkin nggak sengaja lewat dengerin podcast ini nih, bisa dong. Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan juga boleh dong rekomendasikan anak-anaknya untuk Anaknya. bergabung gitu. Karena saya juga kaget waktu itu. Karena katanya kan dari Lampung. Ada satu yang dari Lampung, dari Pringsep. Saya waktu itu ketemu dia masih Gabi, dari dia Gabi sampai dia muda-mudi. Ketemu lagi udah kapan tahun, kayaknya udah ada 2 atau 3 tahun lebih deh kita nggak ketemu. Saya ketemu dia di sini dan aktif di Sekber PMVBI juga. Nah, itu juga untuk bapak-bapak mungkin yang lainnya yang punya anak-anak tetap harus diarahkan anak-anaknya untuk aktif gitu. Ya, kalian pernah nggak sih merasa kayak ngapain sih udah sibuk-sibuk kerja tapi masih sibuk organisasi, pernah nggak berpikir begitu? Atau ya jalanin aja lah. Kalau saya sih yang jalanin aja. Makanya saya baru ikut Sekber kan. Awalnya itu kayak mikirnya kerja udah padat. Masa weekend aku kayak padat lagi nggak ya? Tapi menurut aku ya untuk mengembangkan Dharma bukan kita siapa lagi. Iya sih. Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Usia berapa dong? Boleh buka usia nggak sih? Boleh. Kalau kamu sih berapa Delvi? 21. Kamu? 25. Nah, Yulis bentar lagi harusnya udah naik apa? WBI apa naik apa kamu? Kayaknya saya bulan bahagia. Langsung ulang lagi. Tapi udah 21 nih. Berarti kan umur terus bertambah. Jadi buat teman-teman kalau usianya masih it's okay, gabung, jangan ragu-ragu karena usia terus bertambah dan batas kemampuan kita juga pasti bertambah dong. Pasti beda dong. Saya dengan zaman saya dengan zaman kamu pasti beda. Zaman kamu dengan Delvi pasti berbeda. Bawahnya Delvi pasti juga akan berbeda. Ya sih memang berbeda, tapi tetap semangat berorganisasi kalian ya. Pasti. Ya makanya masuk Sekber kan. Karena gini, kadang tuh di organisasi pernah nggak sih kalian mengalami kayak yang lagi berantem sama teman-temannya, lagi acara nih berantem, kayak mau menyerah udah lah besok lagi aku nggak mau lagi, tapi tetap dijalani lagi gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Udah kayak mau menyerah nih, udah ngomong malas saya ikut-ikut lagi, nggak taunya ada kegiatan berikutnya ya tetap ikut. Pernah begitu nggak? Saya belum. Wah, dia berarti belum bertemu dengan selama ini berarti aman-aman aja ya Delvi ya, belum pernah merasa kayak udahlah nggak mau ikut lagi lah, tapi tetap dijalani gitu. Biasanya sih kayak acara kalau Waisak pasti kan capek banget ya, kayak itu kan gede gitu, kayak capek. Tahu-tahu apa next nggak ikut aja ya ada. Cuman kayak tahun depan Waisak semangat lagi gitu. Yes, Waisak nih gitu, bisa ikut. Tetap itu ya. Iya sih, karena memang benar. Apalagi untuk DKI Jakarta itu punya tagline sendiri, melayani dari hati. Jadi kalian harus benar-benar tanamkan itu sih. Memang nggak gampang ketika kita itu pergi ke wihara melayani. Mungkin itu kayak sepele doang. Tapi kalau benar-benar dari hati itu tuh memang nggak gampang. Karena kalau organisasi itu yang didengerin bukan hanya mulut satu, banyak mulut. Terus kalau di organisasi itu ya harus siap kuping gitu. Tapi ya emang sih mental dan intinya mental kita akan diuji di situ. Kalau menurut saya ya. Jadi kita bisa jadi benar-benar manusia yang sebenarnya itu ya di situ. Kalau menurut Kak Tia, tapi kalau nggak tahu kalau menurut orang ya. Karena saya merasa saya belajar benar-benar mengasah mental dan kemampuan itu di situ. Benar sih, saya juga ngerasain itu. Mental saya diasah banget ketika saya di Jakarta. Iya nggak sih? Organisasi ini benar-benar mengasah mental enggak? Bikin kita berkembang juga sih, karena udah mengasah mental. Jadi kayak kita juga bisa berkembang di sini gitu. Iya, karena kalau kita bayangin kalau kita di sekolah itu kita cuma duduk belajar.
ya tugas kita itu yaitu pelajaran kita itu yaitu gitu, tapi kita nggak belajar dengan benar-benar terjun ketemu dengan orang banyak, dengan omelan banyak. Kok omelan lagi ya? Nggak sih, nggak omelan, maksudnya masukan banyak, kritikan banyak, terus kadang kalau ada pelatihan banyak, ada hal banyak, memang banyak, kompleks. Ya happy-happynya ada, ya saatnya kita berlatih ya ada, saatnya kita dengerin ya yang nggak enak ya ada, ya banyak deh, kompleks. Tapi beneran itu bener-bener melatih mental kita untuk tetap kuat, stay okay, walaupun kadang-kadang kita udah bilang udahlah ke depannya saya mundur, tapi kayak ya tetap berjalan, tetap melangkah terus. Iya. Ada calon bodhisattva. Aja. Kita ada calon bodhisattva. Jadi melayani kita itu sebenarnya kuat. Benar. Kadang kita nggak ngerasa, tapi apa yang kita lakuin itu orang lain ngelihat gitu. Iya benar. Kadang ya itulah yang terus jadi merasa banyak teman nggak sih kalian selama mengikuti ini? Banyak. Koneksi jadi lebih luas. Memang kadang begitu sih. Keberanian juga muncul dong. Muncul. Ya. Mereka emang luar biasa. Terus Kati mau tanya dong. Ada nggak sih kata-kata untuk memotivasi anak-anak muda untuk tetap semangat ikut organisasi? Kamu ada nggak? Biar mereka itu ayo dong tetap ikut gitu. Dari Ciulis dulu nggak sih? Kalau dari aku dulu. Yang lebih berpengalaman. Iya. Kalau dari aku sendiri, apa ya, semua kata-kata. Karena kalau cuma kata-kata doang, kadang orang kalau ngelihat, alah lu ngomong doang gitu. Iya, lu ngomong doang gampang. Bener. Kalau ini dari pengalaman Yulis apa nih? Ngomong gampang gitu ya. Cuman kalau dari aku sendiri, ya teman-teman kan dari kecil udah sering nih diajak ke wihara, jadi tahu cara melayani segala macem. Misalnya kalau ada misalnya teman-teman nih, kalau misalnya nggak berkecimpung di wihara atau organisasi sekarang, kapan lagi teman-teman bisa? Maksudnya ketika teman-teman lagi muda, teman-teman masih punya semangat, masih punya jiwa-jiwa anak muda, ayo kita keluarkan semangat itu, kita kobarkan ke anak-anak muda lain. Jangan hanya kita simpan. Ibaratnya kita pegang obor nih kak, kita buat diri kita aja, tapi yang lainnya padam. Ya cahaya kita nggak terang-terang dong. Percuma dong ya. Iya, harusnya kita kayak ayo bantu. Nah, ketika kita udah hidupkan, jangan kita matiin. Oh iya. Tapi kita harus tetap gitu, tetap semangat. Oh iya, tetap semangat dong anak muda. Kalau dari Delvi, aku tadi lihat dia itu ya, untuk nanti pendengar, dia tuh pecinta apa tadi? K-pop. Nanti kayaknya di akhir dia perlu deh. Tahu kan? Banget nih. Ke Singapura nanti. Ngapain? Seriusan? Kalian jangan bahas di sini. Nonton apa? Nah itu aku nggak tahu sih. Aku jadi kepo. Banyak tahu anak-anak PMV juga yang suka itu K-pop kayaknya. Ya, sekarang kalau Gen Z mah K-pop kayaknya Apa yang kamu suka? Stray Kids. Oh. Aduh, suka banget kayaknya udah. Banget. Kalau dari apa? Untuk teman-teman untuk tetap ayo tetap semangat, kita itu masih muda. Pesannya apa deh? Kalau menurut aku sih, kalau ini di Indonesia kan kita agama Buddha itu sebenarnya minoritas ya sebenarnya ya. To be honest kan. Iya dong, kita minoritas dong. Semakin kesini anak-anak Buddhis di Indonesia tuh kurang mengenal tentang Dharma, pastinya. Kalau di sekolah pasti belajarnya ya udah agama Buddha ini Siddhartha lahir di Tamalumbi. Gitu. Pastinya buku gitu terus ya Kak. Textbook lah ya. Ya menurut aku sih kalau kalian mau mengembang dan pingin tahu lebih lanjut soal Dharma lebih dalam, menurut saya sih ayo ikut organisasi Buddhis sih. Karena sebelumnya saya gitu. Saya pas SD baca buku agama, agama Buddha, ya udah belajar doang gitu kan. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut soal Dharma, betapa bagusnya Dharma. Lebih baik dipraktekkan ya. Benar-benar ya, sih. Pasiko. Jadi kayak
kalau kita berkecimpungan di organisasi, kita bisa tahu lebih banyak Dharma. Kenapa? Contohnya nih, saya sama Ciuli, sama teman-teman sekber lainnya ketemu, bahasnya Dhamma, sekber. Bahasnya itu mulu. Jadi kayak wawasan kita soal Dhamma dan lain-lain kan pasti bertambah dong di organisasi ini. Benar kan? Terus kadang kayak jadi itu ya, ketika kalian ngumpul ngobrol, kalau kalian menghadapi sesuatu yang nggak enak, jadi bisa sering sharing ya. Iya. Ya nggak sih kalau kayak gitu? Benar. Kalau anak muda, saya kan nggak tahu nih kalau kalian kumpul-kumpul itu makan-makan doang atau sambil makan sambil bercurhat ria. Kalau untuk spesial Sekber DKI Jakarta nih, bisa buka-bukaan nih. Iya, saya mau tahu dong. Nah, kalau yang di Sekber DKI Jakarta ini, mungkin tagline dari Sekprof saya itu, Apa itu tagline-nya? Ada tagline-nya? family. Oh, yes. Iya, dia harapan dia kalau kita yang dari pulau-pulau ini kan berkumpul nih di Jakarta. Dia harap kita di satu organisasi ini bukan cuma sebatas, oh kamu ketua, kamu wakil, oh kita kerja ke wihara gini. Tapi harapannya kita bisa jadi satu keluarga, kita juga bisa curhat dong kayak soal cinta, soal kerjaan, butuh motivasi atau gimana. Pastinya juga kita bakal cerita-cerita juga sama sesama. Jadi secara alami pokoknya di situ diceritakan apapun itu ya. Wah, banyak. Kerja, cinta paling banyak ini kalau cinta. Udah gak jauh-jauh dari situ. Intinya kalau kita kumpul nggak ada rahasia deh. Iya. Awalnya rahasia, jadi nggak rahasia. Ya seru. Tapi kebanyakan dari kalian itu, kan kalian dari daerah ya? Di sini itu bersama orang tua atau? Saya sendiri. Sendiri. Makanya kalian tagline-nya family itu gitu ya, biar ada yang saatnya jadi perannya emak-emak siapa gitu ada gitu ya, yang perannya penasehat ada, yang perannya bapak-bapak, oh ini Benar, peran mama saya ini pas banget di sini. dituakan kamu ya Yuli. Kalau peran ya? kalau peran papa, sekprof saya. Tapi itu perlu sih, jadi kalian seseru itu. Seseru itu. Kalau muda. Kalau jujur, seseru itu kalau ikut sekbar. Kata aku sih harus coba. Harus coba. Ya, pasiko dong. Kalau tidak coba kan pasti tidak tahu kan. Iya benar sih, benar. Ini jadi pembelajaran lagi. Jadi untuk gitu, gimana ngapain sih kok kita tuh harus tetap aktif? Jadi bukan hanya tentang berangkat ke wihara, datang duduk diem aja, nggak hanya tentang itu. Aku sedih sih kalau kayak gitu. Kalian kemarin kalau tahu pas perayaan KBI ulang tahun MBI BBI, sempat lihat band yang tampil kan? Seru. Tapi itu jujur Li, itu adalah anak-anak yang baru punya alat musik. Mereka cuma latihan dalam 1-2 kali atau kayak 2 kali ya. Tapi mereka berani tampil. Nah, ini pemberitahuan untuk teman-teman. Kenapa sih kok harus tetap aktif di wihara? Karena di wihara itu adalah tempat untuk kalian bisa mengasah skill, terus tempat untuk kalian itu bisa menguji mental kalian itu sampai mana, dan bisa menunjukkan potensi, ya kan? Benar. Dari mungkin MC, mungkin penyanyi, mungkin vokal grup, alat musik, mungkin yang kayak kita hobinya di belakang layar ya, jadi event organizer juga bisa kan ya. Makanya itu pentingnya ke wihara. Ya, kalau ke wihara kita juga dari sekber bukan cuman kayak datang wihara, kebaktian lalu pulang, nggak juga dong. Kita juga kadang olahraga bareng. Olahraganya apa? Ada Muay Thai. Wes. Ada badminton juga. Iya. Oh, ada badminton juga kalian? Iya. Kayaknya perlu deh suatu saat. Siapa tahu deh ya lomba-lomba badminton. Jangan lupa gabung ke wihara-wihara terdekat dari rumah kalian. Wah. Dari wihara baru bisa kenal organisasi. Oh, saya dulu dari wihara nih, baru bisa masuk ke sekber. Jadi sekber ini ada ya karena ada wihara-wihara. Oh, berarti pentingnya sekarang ke wihara nggak hanya duduk datang sembayang pegang handphone aja, nggak hanya itu ya untuk anak-anak muda ya. Iya. Oke, jangan lupa. Biasanya Julius ada acara apa di Oktober nanti? Kalian biasanya itu apa? Ada welcome party. DWP. Coba Jakarta welcome party. Bukan Jakarta apa? Bukan Jakarta. Apa? Jakarta apa? Itu sebenarnya DWP itu ada tuh maksud lain, kayak nama lain. DWP itu kayaknya khusus buat yang ngeklub gitu. Tapi intinya bukan itu ya welcome party.
House project setahu saya. Setahu kamu ya, tapi kenyataannya bukan kan? Saya nggak pernah ikut. Iya. Tapi bukan berarti ketika Jakarta Welcome Party di Sekber terus kalian acaranya di klub, bukan kan? Bukan. Nanti kita klubnya berkesadaran mungkin. Iya. Wey. Nah, pas banget nih. Saya promosi dulu ya Kak. Iya, boleh silakan. Mumpung kita bakal bikin acara DWP ini, Jakarta Welcome Party, Bulan apa? di bulan September. September berarti. Iya, pertengahan. Ih, 1 bulan lagi. Benar. Bentar lagi dong. Nah, acara ini kita peruntukan, bukan peruntukan untuk remaja-remaja perantauan yang ada di Jakarta. Tapi untuk pemuda Jakarta bisa juga. Bisa mau kuliah, mau udah kerja, itu bisa ikut. Kita di sini kita bantu ngerangkul. Kita ngerangkul teman-teman yang dari rantauan, mana sih wihara yang harus aku pergi, kayak aku nggak tahu dong, kayak aku harus ke wihara mana nih, pingin tahu. Nah, di DWP ini kita nggak cuman main bareng, kita juga bakal sharing-sharing soal wihara yang ada di DKI Jakarta. Jadi kayak teman-teman bisa dapat teman baru, bisa dapat ilmu baru. Nah, itu seru banget. Dan paling penting nih, free registration guys. Wih, Gratis. free ya? Free. Ribet. Kadang enaknya gitu deh di wihara, free. Udah free tapi malas, itu aduh bahaya itu. Itu udah melewati sih. Oke. Iya. Nanti bisa dilihat di mana untuk informasinya? Di Instagram Sekber PMPB DKI Jakarta. Jangan lupa follow ya. Nanti kalau boleh kita kasih itunya, linknya di YouTube ini, boleh ya? Nanti saya coba ngomong deh. Saya izin ya, biar bisa untuk teman-teman yang ada di seputaran Jakarta yang mau gabung, bisa lihat di Instagram Sekber PMPBI DKI Jakarta. Mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Thank you banget buat kalian berdua. Saya harapannya sih ke depannya kalian bisa mampir lagi di podcast kami Like a Wisdom. Jadi di sini tuh nggak hanya bahas tentang serunya Dharma, tapi juga serunya bagaimana muda-mudi. Saya tuh masih ada satu topik yang saya tunggu, yaitu tentang perjodohan Buddhis. Mau sampai mana mereka mencari jodoh Buddhis? Saya jadi viewers pertama sih Kak kalau itu. Saya jadi viewers pertama. Dia udah jadi viewers pertama. Saya jadi viewers pertama. Nanti kabarin ya kalau udah upload. Iya. Ya, kalau sebelum upload mungkin saya akan ajak kamu ke sini. Oke, nggak usah juga. Oke, thank you untuk semuanya. Thank you teman-teman. Nama sangnya Adi Budaya, nama Budaya. Budaya. Oke, sebelum itu kita tepuk Gabi dulu untuk mengakhiri hari ini. Tepuk Gabi. G A B I. Hidup Gabi. Hidup Gabi. Gabi. Yes, oke. Sekber PMPBI tetap membangun berkembangnya sekolah minggu Gabi yang ada di Wihara. Thank you teman-teman. Thank you. Oke.